Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Pratama dari kelas K dengan NIM 2407155213 Nah, saya akan mengerjakan yang namanya tugas presentasi saya, yaitu adalah proses perkembangan anak, yaitu dan di samping saya itu adalah mama saya sendiri, dengan saya ingin mewawancarai dengan apa proses perkembangan saya dari sejak milenial hingga 12 sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. Maaf, 10 sampai 12 tahun. Oke, Mak. Saya ingin bertanya, bagaimana itu proses milenial saya waktu dia dalam masih kandungan waktu saat itu? Bagaimana? Oh, kalau mama Ya. mengandung Ari itu 9 bulan 10 hari. Ya. Mama dioperasi secara sesar. Ya. Waktu selama kita hamil itu, apakah saya itu terlalu banyak bergerak di dalam perut mama? Oh, sangat. Oh, Sangat sangat. aktif sekali, Nak. Sampai memukul-mukul perutnya mama. Iya, sangat aktif sekali lah, alhamdulillah. Dan apalagi selama kita alami waktu hamil. Hal-hal yang mama alami itu suka makan ikan, suka makan daging, suka makan sayuran. Itu yang mama alami. Oke. Itu yang kita alami pada saat waktu hamil. Iya. Oke. Yang kedua itu waktu lahir sampai 2 bulan. Bagaimana 2 tahun. Bagaimana itu caraku? Apakah saya itu mulai bisa merangkak atau bisa menyebutkan kata ibu dan ayah, atau apakah saya bisa itu menyebutkan kata-kata pertama saya di depan orang tua saya seperti kita begitu? Oh iya. Awal pertama Ari itu sebutnya panggil mama. Papa. Waktu umur 1 tahun. 1 tahun. Iya. Sebelum 1 tahun sih udah bisa, tetapi masih terbata-bata. Tetapi kalau lebih fasihnya itu sekitar 1 tahun lebih, itu papa, itu mama, papa. Alhamdulillah. Iya. Setelah dalam proses 2 tahun itu Ari 1 tahun 5 bulan itu Ari baru bisa berjalan. Karena badannya kan gemuk. Umur berapa saya bisa berjalan? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Kalau merangkaknya itu dari umur 1 tahun. Sebelum 1 tahun udah bisa merangkak. Tetapi berjalannya itu berjalan secara lincah itu 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Ya. Bisa dikatakan aktif begitu? Aktif, sangat aktif. Aktif itu Ari suka mengejar binatang-binatang itu kayak kecoa, cicak. Itu semua Ari mau dekati gitu. Oke. Dan saya yang pertanyaan kedua itu pertanyaan ketiga itu 6 sampai 9 tahun. Bagaimana sih waktu saya itu 6 sampai 9 tahun? Apakah saya itu mulai ada namanya perkembangan? Apakah saya itu mulai yang namanya mulai memproses apa yang kita katakan dan di depan saya begitu? Oh iya. Selama saya Mas umur itu ya? Ya. Di dalam proses umur 5 tahun itu kan sudah masuk ke prasekolah. Prasekolah itu maksudnya TK. Ya, Ari kan sudah masuk TK. Nah, respon untuk ke Ari itu alhamdulillah bagus. Apalagi sudah masuk ke TK itu bertambah bagus. Itu jadi ya bersyukurlah Ari cepat menangkap apa yang dikatakan mama, bapak, apalagi sudah masuk
sekolah TK gitu. Oh iya, satu pertanyaan lagi. Itu bagaimana cara perkembangan kognitif saya waktu saya 6 sampai 9 tahun itu pada saat itu? Kalau perkembangan kognitifnya itu dari segi pembelajaran, Ya, penangkapan, ya, perkembangan pikirannya iya. Ari. Alhamdulillah sangat bagus sekali tuh, sudah masuk TK itu Ari itu sudah memasuki fase untuk berpikir lebih lanjut, artinya berpikir kalau lebih kritis gitu loh. Selalu bertanya, pertanyaan pertama Ari di TK itu apa coba? Ari bertanya, siapa itu Tuhan? Oke. Saya itu bisa mulai ngomong pada saat 6 sampai 9 tahun ya? Atau bisa bisa membaca begitu? Ari itu membaca dari umur TK, udah bisa membaca. Oke. Iya. Yang kedua itu oh ya, satu lagi sebelum saya melanjutkan namanya pertanyaan yang keempat. Ya, tapi ini pertanyaan yang ketiga. Saya lupa tadi pertanyaannya, bagaimana itu sensorik saya waktu saya kecil? Apakah itu dikatakan bagus atau bisa dikatakan bagus atau cepat tangkapnya sensoriknya atau penglihatannya kayak cepat, kayak ini mainan, ini apa, ini warna biru, apakah saya bisa bisa langsung Iya, menebaknya atau bisa saya langsung tangkap begitu? langsung. Oh, bisa Ini langsung. warna apa Ari? Biru. Ini warna apa? Coklat. Ini warna kuning. Ini apa? Ini binatang apa? Gitu. Semua alhamdulillah cepat Ji. Oh, Alhamdulillah. berarti sensorik saya itu sudah bagus Iya, sejak kecil. Oh, iya. Pertanyaan terakhir itu anak-anak akhir itu 10 sampai 12 tahun. Bagaimana itu saya waktu umur 10 tahun atau 12 tahun, mulai dari sosialnya, moralnya, bagaimana itu saya waktu 10 sampai 12 tahun dengan sosialnya kepada orang-orang ataupun moral-moralnya. Bagaimana, apakah saya itu orangnya itu emosian dan dan suka bikin masalah atau moral ya, sosialnya seperti begitu atau tidak? Dan saya mau tanyakan moralnya dan sosialnya Kalau terhadap di moral lingkungan. sih alhamdulillah anaknya penurut, anaknya baik. Tetapi secara emosi mungkin Ari masih pengenalan diri atau pembentukan karakter. Itu jadi emosinya masih belum stabil. Kadang-kadang maunya marah, kadang-kadang maunya sendiri itu. Gitu. Iya, tetapi kalau secara moral Ari alhamdulillah anaknya baik, anaknya penurut. Tetapi secara emosi itu masih belum stabil. Masih belum stabil. Iya. Oh, berarti pas saya dikatakan orangnya itu bisa dikatakan emosinya juga. Iya, mau-maunya gitu, mau marah, mau senang gitu. Ya mau aja. Ya mungkin pada saat itu masih pembentukan karakter. Iya, betul juga. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada mama saya, dan itu dari presentasi dari hasilnya saya wawancarai dengan mama saya, dari proses perkembangan anak, bagaimana itu pembentukan dari karakter saya dari sejak milenial hingga 10 sampai 12 tahun. Sekian, saya akan melanjutkan nanti dengan namanya pembahasan tentang teori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Pratama, dengan kelas K dengan NIM 2407155 2013. Nah, saya akan mengerjakan yang namanya mewawancarai tentang proses perkembangan saya dari sejak prenatal hingga 10 sampai 12 tahun dengan mama saya. Nah, saya ingin mewawancarai mama saya dengan mengetahui bagaimana sih itu saya pada zaman prenatal dan bagaimana sih itu saya pada umur 10 sampai 12 tahun, sejak lahir, 2 tahun dan lain-lainnya.
saya akan mewawancarainya langsung dengan ibu saya. Oke, Mak. Saya mau bertanya, bagaimana itu pada masa prenatal saya pada zaman itu, pada saat di dalam kandungan itu bagaimana? Apakah mama itu merasakan kayak eh bagaimanakah, apakah mempunyai namanya rasa rasa apakah saya itu banyak bergerak di dalam perut mama, atau malahan apa yang kita rasakan selama kita hamil, Mak? Alhamdulillah, saya mengandung Mutahari itu selama 9 bulan 10 hari. Dan alhamdulillah sekali Mutahari di dalam kandungan itu aktif bergerak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira itu yang kita rasakan selama kita mulai pada saat mengandung saya. Iya. Oh ya. Dan selanjutnya itu saya akan melanjut ke pertanyaan kedua. Lahir sampai 2 tahun. Bagaimana sih itu pada saat saya lahir? Ya, perkembangan pada saat lahir sampai 2 tahun. Bagaimana? Apakah saya itu lahir itu sudah banyak bergerak walaupun saya belum menyentuh umur 2 tahun? Apakah saya juga umur 2 tahun itu tetap bagus yang namanya sensoriknya, perkembangannya, ataupun kayak tangkapannya begitu terhadap kita, tentang mengajarkan apa yang saya ajarkan waktu saya pada umur 2 tahun begitu. Alhamdulillah, Ari selama 0 sampai 1 tahun itu perkembangannya alhamdulillah baik, sesuai dengan perkembangan anak-anak yang normal. Nah, Ari itu merangkak sebelum umur 1 tahun, dan aktif berjalan itu 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Dan terus apalagi selama saya alami waktu itu, waktu kita ajarkan waktu 2 tahun sampai waktu lahir juga bagaimana? Alhamdulillah, Mutahari kan sering nonton CD binatang-binatang, lagu-lagu. Nah, jadi dia itu cepat penangkapannya. Oh, ini binatang singa, ini binatang harimau. Itu jadi secara penangkapan atau pengenalan itu alhamdulillah bagus. Oh, berarti juga motoriknya juga bagus. Ya, alhamdulillah. Cara tangkapnya juga bagus. Sensoriknya bagus, motoriknya bagus. Ya. Seperti anak-anak normal pada umumnya. Oke. Yang ketiga itu saya akan bertanya kepada Mama. Bagaimana sih itu saya waktu umur 6 sampai 9 tahun, bagaimana itu apakah saya mulai namanya berkembang, apakah motorik saya itu mulai berkembang mulai dari sensorik, perkembangan, ataupun sosial saya kepada orang-orang lain. Secara sensorik, motorik dasarnya udah berkembang. Nah, untuk kalau lanjutnya alhamdulillah berkembang terus sesuai dengan umurnya. Ya kan? Secara sosial juga Ari banyak berteman. Ya. Tetapi secara emosi umur 9-12 tahun itu belum ada kestabilan. Mungkin masih pembentukan karakter ataupun yang bilang emosi, jadi ya dimaklumi saja lah gitu. Tetapi dengan seiringnya umurnya 12 tahun ke atas itu sudah stabil, udah menentukan titik stabil. Oh, berarti moral saya bagaimana itu? Kalau secara moral alhamdulillah anaknya penurut, anaknya apa yang diberitahu sama bapaknya sama saya itu menurut lah. Nggak ada kata membantah, tetapi dia berusaha memberikan solusi gitu. Alhamdulillah baik. Yang terakhir itu anak-anak 10 sampai 12 tahun kepada Mama. Saya akan bertanya kepada Mama, apakah itu 10 sampai 12 tahun itu sudah mulai yang namanya ada peningkatan
secara moral atau sensorik Iya. ataupun dari segi aspek perkembanganku Iya. dari sejak 10 sampai 12 tahun. Dan saya juga bertanya bagaimana itu saya waktu saya itu TK. Apakah saya itu orangnya bisa bisa menangkap dengan apa pembelajaran yang dijelaskan oleh guru saya, bagaimana caranya itu. Bagaimana ya. Alhamdulillah dari TK sampainya SD itu perubahannya itu normal seperti anak-anak yang lain. Alhamdulillah secara moral, secara motorik, sensorik, semualah perkembangan yang ada sama Ari itu alhamdulillah baik. Baik. Ya. Oke. Kalau bisa dikatakan pada aspek-aspek perkembangan saya pada saat 2 sampai maksud saya 6 sampai 9 tahun itu sudah bagus. Sudah alhamdulillah dengan perkembangan dengan usianya Mutahari itu sudah normal. Sudah normal. Iya. Oke. Baik, Mak. Terima kasih atas waktunya. Dan saya tutup dengan ucapan dengan nun wal qalamu maya surun stabal khairat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akan menjelaskannya dengan teori-teori yang terkait dengan video ini nanti. Oke. Saya akan menjelaskan yang dikatakan oleh ibu saya yang saya tangkap, yaitu yang saya tangkap ketika berwawancara kepada mama saya, yaitu adalah waktu mama saya hamil, ia sering makan makanan sehat dan mengonsumsi vitamin D. Hal ini mama saya lakukan untuk menjaga kandungan agar normal dan sehat, karena janin seorang ibu itu memerlukan makanan-makanan yang sehat untuk menjaga anak-anak mereka. Hal ini seorang ibu lakukan melihat anaknya itu lahir dengan normal tanpa cacat. Kan biasanya itu anak-anak itu mengalami yang namanya sebuah kecacatan itu biasanya itu tergantung dari obat-obat atau kurangnya vitamin D atau kurangnya asupan gizi bagi janin. Karena janin itu yang saya paham itu harus memerlukan yang namanya konsumsi atau zat besi untuk memenuhi di dalam nutrisi dari bayinya. Yang kedua itu waktu berumur 9 bulan saya mulai bisa celoteh seperti pa ma ketika memanggil kedua orang saya ataupun melihat kedua orang tua saya. Dan saya juga mulai yang namanya bisa merangka pertama kalinya pada 9 bulan. Hal ini motorik bayi terbagi menjadi 2. Hal ini bisa dikatakan motorik saya itu cukup baik yang dikatakan oleh ibu saya sendiri. Oleh karena itu hal ini motorik itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah motorik kasar dan motorik halus. Nah, apa sih itu motorik kasar? Nah, motorik kasar itu adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, contohnya merangkak, mengangkat leher, tengkurap, dan lain-lainnya. Sedangkan motorik halus itu apa? Nah, motorik halus itu adalah bagian aktivitas motorik yang melibatkan gerak otot-otot kecil, seperti mengambil benda kecil dari tangan dan menggambar, dan bisa dikatakan juga bersepeda dan lain-lainnya. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam buku Psikologi Perkembangan yang penulisnya itu adalah Elizabeth B. Harlock edisi kelima, yang mengatakan bahwa bayi pesat baik secara motorik ataupun fisik, pertumbuhan dan perubahan intelek berjalan sejajar dengan pertumbuhan dan perubahan fisik bayi untuk mengenali dan bereaksi kepada orang-orang dan objek-objek dalam lingkungan.
Nah, yang ketiga itu ketika saya berumur 1 tahun, ibu saya mulai yang namanya memperkenalkan saya mainan atau penciuman yang saya cium ketika mama saya itu memasak. Waktu saya pertama kali itu berjalan itu sekitar 1 tahun, 1 tahunan, penciuman saya dan menyuruh menyentuh mainan itu sama ketika saya umur 1 tahun. Ibu saya memberikan mainan pasir-pasir agar sensori saya terlatih. Sensori saya mulai terlatih dan sudah mulai terbiasakan. Nah, hal ini menyebabkan menurut buku psikologi perkembangan milik dari Elizabeth dan Beverlo penulisnya, yaitu adalah hal ini menyebabkan indera perasa pada anak-anak karena sensorik mereka sudah berkembang. Jadi perkembangan sensorik itu di umur 1 tahun hingga 2 tahun. Hal ini bisa terbukti oleh anak-anak balita menyentuh mainan pasir atau mengenali rasa di makanan. Bukan cuma mainan, tetapi suara juga bisa dijadikan berupa sensorik atas perkembangan dari balita tersebut. Nah, sedangkan yang saya dapat tentang perkembangan sosial saya yang dikatakan oleh ibu saya dan keluarga saya itu bisa dikatakan baik terhadap maupun itu lingkungan, mulai dari teman, sahabat, dan lain-lainnya. Bisa dikatakan saya itu mempunyai emosi juga, emosi yang belum stabil karena ini adalah proses pengenalan diri dalam diri saya. Nah, menurut Harlock dalam perkembangan sosial juga dijelaskan dalam buku psikologi perkembangan yang saya sudah katakan bahwasanya perkembangan sosial berarti suatu perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Pada tahapan ini, anak-anak itu hanya mementingkan dirinya sendiri dan dia belum mampu bersosialisasi secara efektif dengan orang lain. Karena ini menyebabkan anak-anak itu merasa malu dan ragu pada saat perkenalan kepada orang lain. Nah, yang ketiga yang terakhir itu adalah pola emosi. Nah, pola emosi itu apa? Pola emosi itu yang umumnya pada akhir masa anak-anak, sama dengan pola pada awal masa kanak-kanak. Merasakan emosi itu sejak 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, atau 7 tahun hingga remaja. Emosi datang itu dari perilaku terhadap orang lain. Oke. Sekian dari yang saya bawakan. Minta maaf kalau saya mempunyai namanya sebuah kekurangan. Saya tutup dengan nun wal qalai wa mayasurun sabar wal khairat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam hal keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.